Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Sigit. Hari ini kita akan belajar mengenai kemagnetan bab 1 kelas 9 SMP semester 2 hanya di Like Education. Oke kawan-kawan semua, kita udah masuk ke bukunya. Jadi hari ini Kak Sigit akan mengajarkan tentang kemagnetan dengan buku Ilmu Pengetahuan Alam yang seperti ini ya, bisa dilihat. Nah ini kelas 9 semester 2. Jadi kita akan belajar bab pertamanya, yaitu bab 6 ya, mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Nah sebelum mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke kemagnetan dan pemanfaatan dalam produk teknologi. Oke, sabar. Nah ini, kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Karena ini masuknya ke dalam bidang fisika, jadi seperti biasa Kak Sigit tidak akan membacakan per paragraf seperti kalau Kak Sigit ngajarin IPA tentang biologi. Jadi di sini Kak Sigit akan membahas per rumus atau per hal-hal penting yang terdapat di bab kemagnetan ini ya. Jadi nggak Kak Sigit baca satu persatu per paragrafnya kayak gitu nih ya. Oke, kita lihat di sini langsung saja. Perubahan musim enggak, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan ini tidak terlalu ini ya, perlu dibahas, ini nggak perlu lewat. Nah langsung ke hal-hal yang berhubungan sama magnet ya. Oke, langsung Kak Sigit bacakan. 1. Konsep gaya magnet. Istilah magnet, ini belum Kak Sigit perbesar ya, maaf. Konsep gaya magnet. Istilah magnet sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kamu juga sering menggunakan magnet. Menurut kamu, apa yang disebut dengan magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Oke, ini nggak begitu ini ya, nggak begitu penting ya, cuma jadi pelajaran sejarah doang buat kita. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya, seperti yang bisa kamu lihat pada gambar 6.6. Nah, kita lihat di sini ada dua magnet, dengan bentuk yang berbeda. Yang satu bentuknya seperti U, yang satu bentuknya persegi panjang. Ya, yang ini disebut magnet U, yang sebelah kanan disebut magnet batang. Tapi kalau di ujian ini magnet U ini ada juga nama lainnya. Semoga kalian gak bingung, yaitu magnet tapal kuda. Kayak gitu ya, magnet tapal kuda bentuknya ya. Jadi sebutannya bukan cuma magnet U aja, tapi bisa disebut magnet tapal kuda seperti itu ya. Nah di sini kita lihat ada dua warna yang berbeda. Yang ini biru, yang ini merah. Yang ini biru, yang atas nih, yang bawah putih. Kenapa ada dua warna berbeda, Kak? Karena setiap magnet pasti memiliki dua daerah yang berbeda ya, yaitu utara dan selatan. Nah, nanti Kak Sigit jelasin lebih detail ya. Lanjut ke paragraf berikutnya. Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Nah, ini tentang percobaannya ya. Letakkan magnet batang di atas gabus, lalu apungkan di permukaan air. Maka ujung magnet yang menunjuk ke arah utara adalah kutub utara magnet. Dan ujung magnet yang menunjuk arah selatan adalah kutub selatan magnet. Oke, kita lewatin. Nah, ini caranya ya. Tahukah kamu mengapa demikian? Nah, ini kita lewatin aja ya. Magnet, nah ini penting nih. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang senama bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Kasih gitu ulangin ya. Kutub-kutub yang senama itu satu jenis, bila didekatkan akan saling tolak-menolak.
Sedangkan kutub-kutub yang berbeda, ya beda jenis, nama bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Nah, jadi setiap magnet itu apapun bentuknya, antara magnet U yang tadi sebelumnya ya, magnet berbentuk persegi panjang ya, magnet batang, ataupun magnet yang bentuknya seperti jarum yang kayak ada di kompas, itu pasti memiliki kutub-kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau kutub utara ketemu sama kutub utara berdekatan, dia pasti tolak menolak nih, seperti gambar yang B. Pasti dia tolak menolak, biru ketemu biru, dia nggak mau. Sedangkan kalau merah ketemu biru, utara ketemu selatan, dia pasti tarik menarik. Nah, dari manakah kekuatan magnet berasal? Apa beda gaya magnet dengan gaya listrik? Oh, ini nggak begitu ini ya. Oke, ini kita lewatin. Coba lihat dulu kutub utara dan kutub selatan partikel elementer. Oke, ini langsung masuk ke sifat magnet bahan. Tapi sebelum masuk ke situ, Kak Sigit akan memberitahu lebih detail mengenai ini ya. Oke, kita masuk ke PowerPoint yang udah Kak Sigit buat. Nah, ini nih. Ini adalah gambar yang udah Kak Sigit siapin. Jadi, kenapa sih magnet yang sejenis itu tolak menolak, sedangkan magnet yang beda jenis dia tarik menarik? Nah, ini akan Kak Sigit jelasin lebih detail. Jadi tiap magnet itu, ini di sini contohnya magnet batang ya, magnet yang persegi panjang, itu memiliki daerah kutub utara N, north ya, north itu utara, dan daerah kutub selatan south yaitu selatan. Nah, di daerah ini dia mengeluarkan gaya magnet. Nah, cuma gaya magnet ini nggak bisa kita lihat pakai mata, tapi sebenarnya dia beneran ada. Jadi dia ada walaupun tidak terlihat oleh mata. Nah, yang jadi pembedanya adalah kalau kutub utara itu kekuatan gaya magnetnya itu keluar. Ya, keluar arahnya tuh, keluar. Sedangkan kalau kutub selatan itu dia kekuatan gaya magnetnya itu ke dalam. Jadi masuk, dia menarik. Sedangkan kalau yang utara itu mendorong. Utara mendorong gayanya. Sedangkan kalau selatan itu menarik. Nah, dari sini, dari hal ini, itu udah bisa kita logikakan, pakai logika, kalau misalkan dia ketemu magnet yang lain. Nah, misalkan ada dua magnet. Yang satu kutub utara, yang satu kutub selatan. Yang satu mendorong gaya magnetnya, yang satu gaya magnetnya menarik. Ya pasti dia menjadi gaya tarik, saling tarik menarik, gitu ya. Asal muasal kenapa ada gaya tarik menarik sama tolak menolak. Nah, sedangkan kalau misalkan sesama jenisnya sama-sama kutub utara, maka dia akan saling tolak menolak karena saling mendorong. Sama juga kalau selatan ketemu selatan, yang satu narik, yang satu narik, udah nggak bakal ketemu kayak gitu. Jadi ini adalah dasar dari kenapa sih kutub utara dan kutub selatan itu memiliki kemampuan yang berbeda, kayak gitu ya. Oke, masuk lagi ke bukunya. Nah, di sini kita tadi udah masuk sini ke sini. Nah, sifat magnet bahan atau bahan magnet ya. Apa yang terjadi jika magnet didekatkan pada logam atau kayu? Pernahkah kamu mengamatinya? Ayo lakukan aktivitas 6.1. Oh, ini tugas ya. Ini tugas. Kita lewatin. Nah, ini. Jika kamu cermati hasil kegiatan pada aktivitas 6.1, dapatkah kamu menentukan sifat interaksi bahan benda terhadap magnet? Nah, sifat interaksi bahan benda terhadap magnet. Bagaimanakah kekuatan magnet pada masing-masing benda tersebut? Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Nah, sedikit ulang ya. Jadi bahan-bahan yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada di perkantoran, pokoknya yang ada di kehidupan kita, itu berdasarkan interaksi terhadap magnet dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama adalah ferromagnetik. Nah,
diamagnetik, itu yang kedua, dan yang ketiga paramagnetik. Pertama dulu ya. Ferromagnetik, benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok benda ferromagnetik. Ferromagnetik, benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya apa? Misal besi, baja, kobalt, dan nikel. Nah, itu benda-benda yang bisa ditarik kuat. Jadi dia kalau udah ketarik kuat nih sama magnet itu susah dilepas, kayak gitu ya. Perumpamaannya itu seperti itu. Besi kalau udah nempel sama magnet, kalau didiemin, misal nggak kita copot-copot ya, dia bakal nempel terus kayak gitu. Akhirnya mesti kita copot, kita tarik lagi kayak gitu ya. Nah, terus benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik. Nah, ini bisa ditarik tapi lemah kayak gitu, nggak sekuat ferromagnetik. Misalnya magnesium, molibdenum, dan litium. Sedangkan ada juga benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet, maksudnya nggak bisa ketarik sama magnet, nggak bisa nempel, termasuk kelompok benda diamagnetik. Nah, diamagnetik itu nggak bisa ditarik oleh magnet, misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Ya, jadi benda-benda di kehidupan kita yang berhubungan sama magnet itu dibedakan menjadi 3. Ada ferro, kuat, itu yang kuat, ferro kuat ditarik magnet. Ada yang para, itu lemah ditarik magnet, bukan berarti nggak bisa ya, tapi lemah. Dia lemah ketika ditarik magnet. Dan ada diamagnetik, yang dia tuh bener-bener nggak ditarik magnet, tidak bisa ditarik magnet ya. Lanjut, cara membuat magnet. Magnet tidak hanya dapat ditemukan di alam sebagai magnet alami, oke, tetapi ada juga benda yang dapat dibuat menjadi bersifat magnet. Tahukah kamu bagaimana cara membuat magnet? Nah, langsung aja kita cari paragraf penjelasannya. Oke, kita lewatin. Nah, besi dapat dijadikan magnet nih ya. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Besi digosok dengan arah yang tetap. Arah yang tetap itu maksudnya sama. Agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja. Perhatikan gambar 6.13. Ujung kutub utara magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub utara pada ujung B dan kutub selatan pada ujung A. Jadi ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Ntar dulu ya, balik lagi. Nih, ujung kutub utara magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub utara pada ujung B dan kutub selatan pada ujung A. Nah, sekarang Kak Sigit udah mulai paham nih. Jadi begini nih. Ini kan ada magnet. Magnet apa? S sama U. Oh, ini dibalik ini. Ini gambar ininya dibalik sama penjelasannya nih. Sekarang coba pikirkan bagaimana kutub magnet jika kutub selatan magnet digosokkan pada besi dengan arah B ke A, atau jika magnet digosokkan pada besi dengan arah B ke A. Oh, ini dibalik. Jadi penjelasan yang tadi Kak Sigit baca itu sebenarnya bukan ngejelasin ini, dibalik ya. Nih, Kak Sigit jelasin dulu ya. Jadi ada 3 cara dalam membuat magnet. Cara pertama dengan cara ini, yaitu menggosok magnet. Jadi kita punya batang magnet, kemudian kita punya batang besi. Nah, tapi batang besi ini tidak bersifat magnet. Nah, kita mau mengubah besi ini menjadi bersifat magnet. Caranya gimana, Kak? Caranya menggosokkan magnet ini ke batang besi. Tapi menggosokkannya itu mesti searah. Jadi dari B ke A, lepas. Muter lagi B ke A, lepas. Muter lagi B ke A, lepas. Kayak gitu. Kak, kalau misalkan gosoknya begini nih,
Tuh, B ke A, B ke A ke B, B ke A ke B. Boleh nggak? Nggak bisa. Kalau gosoknya kayak gitu, itu tidak bisa membuat magnet. Jadi gosoknya itu harus searah. Ngerti ya? Harus searah, tidak boleh bolak-balik. Itu pertama. Yang kedua, kalau kamu pakai depannya ini S, ini kan S selatan. Kalau kamu pakai depannya S, terus kamu ketemu pertama kali di logam B, ini kan ada bagian B, ke logam B, maka bagian B ini akan menjadi kutub selatan. Bagian B ini akan menjadi kutub selatan. Dan bagian A sebaliknya akan menjadi kutub utara. Kayak gitu ya. Jadi digosok ke searah, yang B akan jadi selatan, yang A akan jadi utara. Terus baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan saling tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan dan tolak-menolak jika kutub yang sama. Sehingga ujung B akan menjadi kutub utara dan ujung A akan menjadi kutub selatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Oke. Nah, ini udah bagus nih, ada gambarnya. Pertama, kita ada alat untuk menggenggam magnet dan menggenggam besinya. Tapi jangan sampai nempel sama antara magnet dengan besinya. Magnetnya di paling atas itu ada utara selatan, kemudian besinya ada bagian B, ada bagian A. Nah, ketika kamu menginduksi, ini namanya induksi. Nah, nanti besi BA ini, AB ini akan memiliki sifat magnet. Jadi kalau di bawahnya ada paku, pakunya bisa nempel ke A, kayak gitu. Nah, itu disebut induksi magnet. Nah, nanti ini akan berubah. Besi BA ini akan berubah menjadi magnet yang memiliki utara dan selatan juga. Nah, kalau di bawah ini selatan, terus ketemunya sama bagian B, maka bagian B ini nanti akan jadi utara. Ya, nggak kayak yang ini, nggak kayak yang digosokkan. Selatan, B-nya jadi selatan. Tapi kalau ini selatan, B-nya jadi utara. Kenapa kayak gitu? Karena selatan sama logam B ini berdekatan. Jadi malah bikin dia tarik-menarik. Nah, jadinya B-nya akan menjadi utara. Ingat, kalau magnet beda jenis, dia tarik-menarik. Sedangkan kalau sesama jenisnya, dia tolak-menolak. Nah, logikanya kalau B ini nanti jadi utara, A ini akan jadi selatan. Kayak gitu ya. Oke, itu yang kedua. Cara yang ketiga, magnet juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC. Magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut elektromagnet. Mengapa arus DC? Karena arus DC dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Misalkan kalian nanya, Kak, arus DC itu apa? Arus DC itu adalah arus listrik yang searah. Jadi dia muternya itu searah. Kayak gitu. Tidak bolak-balik, tidak AC. Kan ada DC, ada AC. Sedangkan kalau DC itu dia searah. Karena searah, oleh sebab itu dia akan membentuk magnet. Kayak gitu ya. Ntar dulu, kasih kita baca dulu sampai habis ya. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Sebaliknya, jika arah arus searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan
dan ujung B akan menjadi kutub utara. Terus perhatikan gambar. Oh, yang ini ya. Nah, ini kita lihat nih. Dengan pola lilitan tersebut searah jarum jam, maka ujung A akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Oke, kita balik. Nah, ini sering bingung nih. Sering bingung. Nah, lihat di sini. Pertama, kalau kamu mau nentuin besi ini kutubnya itu selatan di mana, utaranya di mana, yang perlu kamu lihat pertama kali adalah bukan magnet atau lilitannya, ya. Jadi bukan magnet atau lilitannya, tapi yang kamu lihat pertama kali adalah ini, sumber tegangannya. Kak, kenapa sumber tegangannya dulu? Karena supaya kita semua tahu, kawan-kawan tahu, itu listriknya itu belok ke kiri dulu atau ke kanan dulu, kayak gitu. Nah, kita lihat di sini ya, kawan-kawan. Itu kan garisnya ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang itu positif, sedangkan yang pendek itu negatif. Jadi, listriknya kemana dulu, Kak? Ke kiri atau ke kanan? Jawabannya adalah ke kiri. Jadi listriknya itu alirannya itu ke kiri, ke atas, baru ke lilitannya. Nah, sekarang lilitannya kita lihat, lilitannya itu muter kemana? Muternya gini, Kak. Nah, berarti dia muternya searah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, berarti bagian kanan ini yang B itu utara, sedangkan bagian yang A itu selatan. Atau bisa juga kamu menggunakan tangan kanan, pakai tangan kanan. Nah, tangan kanan kamu, 4 jari tangan kamu dari telunjuk ke kelingking itu sesuai arah ini nih, arah lilitannya. Nah, kalau kayak gitu kan jempolnya nanti di sini nih, jempolnya nanti di kanan. Nah, jempol itu menandakan utara, berarti bagian sini itu utara, sedangkan bagian belakangnya itu selatan. Kayak gitu ya caranya. Nah, yang Kak Sigit sering ketemu adalah kita tuh sering salah ketika ujian dikarenakan bukan arah ininya. Kita salah karena kita nggak fokus ini sumber tegangannya. Jadi ada soal yang kadang tuh mengecoh, dia nggak ke kiri tapi ke kanan kayak gitu. Atau gambar baterai, ini kan gambarnya cuma bentuk simbol kayak gini. Ada juga yang gambarnya baterai. Kalau gambarnya baterai, aliran listriknya itu pertama kali dimulai dari bagian yang menonjol. Kan ada tuh baterai, ada bagian menonjolnya tuh. Nah, itu bersifat positif. Jadi arus listriknya dimulai dari situ. Nah, kita semua nggak boleh nggak teliti nih untuk ngelihat sumber tegangan. Nah, itu ya 3 cara membuat magnet. Ada digosok, ada induksi, ada elektromagnet. Lanjut. Penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nggak Kak Sigit jelasin detail ya, cuma Kak Sigit sebut doang. 1, ada bel listrik kayak di sekolah ya. 2, ada saklar di rumah-rumah. 3, telepon kabel. Nah, sekarang udah jarang ya telepon kabel, kebanyakan sudah pakai handphone. 4, udah habis ya, ini 3 telepon kabel. D, cara menghilangkan kemagnetan bahan. Nah, kita lihat ya. Sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara memukul-mukul, memanaskan, dan melilit magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Nah, tadi kan kita belajar DC, arus searah. Ini AC, arus bolak-balik. Pada prinsipnya, sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementer. Nah, kita lihat pakai gambar ya. Nah, ini kita lihat pakai gambar. Jadi kalau kalau kawan-kawan semua di rumah punya magnet, atau orang tua kamu punya magnet di rumah, ingat, magnetnya jangan dipukul-pukul nih. Kayak gambar A nih.
dipukul pakai palu, dipukul pakai kayu, dipukul pakai batu, atau magnetnya digetok-getok ke meja, atau magnetnya dimainin adik kamu yang masih kecil, terus dia getok-getok magnetnya. Nah, itu bahaya. Karena magnetnya ini bisa hilang. Kak, kok bisa hilang kekuatan magnetnya? Karena yang tadi kasih dijelasin, magnet itu punya gaya magnet tadi yang keluar sama yang masuk. Ketika kamu memukul-mukul magnet, itu akan merusak gaya-gaya itu. Gaya-gaya yang keluar dari magnet. Kayak gitu. Makanya magnetnya bisa hilang. Sama juga kayak yang B, magnetnya kamu bakar di kompor atau magnetnya kamu bakar pakai lilin. Nah, itu bisa hilang kekuatan magnetnya. Jangan sampai ya. Takutnya nanti kalian diomelin sama orang tua di rumah ya. Jadi jangan dibakar. Atau yang lebih ekstrim lagi, dialirin listrik, tapi tegangannya itu AC, bolak-balik ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Akhirnya merusak gaya magnet yang tadi sebelumnya udah kasih dijelasin. Gaya magnetnya jadi berantakan, jadi rusak. Akhirnya magnetnya jadi hilang. Kayak gitu ya. Nah, itu 3 cara menghilangkan sifat magnet. Nah, ini medan magnet. Tadi udah kasih jelasin. Oke, kayaknya sampai situ dulu ya. Jadi itu pembahasan mengenai bab 6 atau bab 1 kelas 9 semester 2 mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Tadi beberapa produk teknologinya seperti bel, kemudian telepon dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak banget. Hampir semua benda elektronik itu di dalamnya pasti menggunakan magnet. Ya, handphone kamu juga pasti di dalamnya ada magnetnya. Cuma yang membedakan adalah seberapa besar magnetnya sama seberapa pengaruhnya magnet itu sama barang elektronik di rumah. Itu yang membedakan. Kayak gitu ya. Sampai sini dulu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, terus share ke teman-teman kalian yang mau belajar juga. Dan sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.